Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Malam ini kita akan melanjutkan praktikum yang keempat, di mana praktikum yang ketiga itu kita membuat suatu server, kemudian ada 3 server di situ, dan kalian membuat DHCP server, kemudian web server, ditambah lagi sama DNS server. Nah, yang di pertemuan yang keempat kita akan membuat simulasi jaringan dengan menggunakan router, karena yang kita lakukan malam ini melakukan konfigurasi routing jaringan sederhana. Tujuannya apa? Yang pertama, mahasiswa dapat memahami fungsi router, kemudian mahasiswa dapat memahami routing statik dan dinamik, kemudian mahasiswa dapat mengimplementasikan konsep jaringan dengan menggunakan router. Di sini ada 2 tipe routing ya. Yang pertama ada statik dan dinamik, tapi kali ini kita akan membahasnya tentang static routing. Oke, baiklah. Sebelum kita mulai, kita bisa mendefinisikan router itu apa gitu ya. Nah, kita bisa search aja di Google, kemudian cari router. Nah, secara garis besarnya router itu ya intinya seperti ini. Akan tetapi di beberapa produk itu ada router itu yang berbentuk hardware, juga ada yang berbentuk software atau sistem operasi ya. Contohnya Mikrotik, kemudian ada lagi Cisco dan lain-lain, masih banyak lagi. Atau kita bisa pakai Linux Ubuntu atau pakai pfSense dan sebagainya. Tapi di definisinya router itu adalah perangkat keras yang dipakai untuk menghubungkan beberapa jaringan, baik itu jaringan yang sama atau jaringan yang berbeda. Jaringan yang berbeda di sini itu yang dimaksud itu jaringan yang berbeda network atau IP-nya tidak satu network begitu. Nah, apa tugas dari router itu? Tentu yang pertama itu routing. Nah, apa routing itu? Dilihat dari bahasanya, routing itu sebuah proses untuk meneruskan paket-paket jaringan dari satu jaringan lain melalui sebuah antar network. Jadi proses untuk memilih jalur itu kita menyebutnya dengan routing. Nah, routing itu ada 2 tadi, ada statik dan ada yang dinamik gitu ya. Kita bisa membuka Cisco paket resetnya. Kemudian kita langsung melakukan uji coba untuk 3 router. Masing-masing router itu memiliki 2 klien. Kalau kalian perhatikan seperti di modul, nah itu kan di halaman berapa ya, di halaman 47 itu ada gambar skema network. Kalian bisa membuat simulasi persis kayak di modem, dimulai dari halaman 47. Oke, yang pertama kita bisa memilih router ya. Kita pakai router yang ini, router PT. Langsung kita ambil 3 router di sini, kemudian kita ambil switch. Switchnya juga 3, kemudian kita ambil komputer laptop sama saja ya.
sebelum kita melakukan routing, tentu kita harus melakukan konfigurasi pada jaringan lokal di setiap routernya. Contoh ini router 1, anggaplah ini misalnya gedung 1 begitu ya, yang ini gedung 2, yang ini gedung 3, atau kalian bisa menganalogikan yang lain. Nah, ini harus kita konfigurasi pakai kabel strap. Nah, ini nah, kalau sudah, baru kita konfigurasi IP-nya. Caranya kita klik pada router, klik, kemudian kita pilih interface yang mana yang kita hubungkan tadi. Nah, yang ini misalnya, maka kita on kan dulu interface-nya, kita on kan, kita klik, kita on, baru kita kasih IP. Nah, IP-nya 192.168.1.1. Nah, subnet masknya 255.255.255. Oke. Setelah itu yang ini kita setting fast ethernetnya 192.168.1.2 boleh 3, 4, 5, 6 sampai 254. Nah, kita kasih 2 ya. Yang penting satu network. Nah, yang satunya kita setting juga 192.168.1.3. 3 atau 4 lah. Nah, kalau sudah, ini kita tes koneksinya nyambung tidak. Oh, valid. Sukses. Ini juga sukses. Ini juga sukses. Nah, kalau sudah, ini anggaplah satu router ini sudah terkonfigurasi. Tinggal kita melakukan hal yang sama seperti pada router yang pertama. Ini juga kita konfigurasi dengan IP yang berbeda. Yang begitu juga dengan router-router berikutnya. Kalau 3 saja kalian sudah berhasil untuk menghubungkannya, ada 6 router, ada 10 router pun, saya yakin kalian udah bisa, karena yang kalian pelajari itu bukan teknisnya, tapi secara konsepnya. Nah, untuk yang router 1 kita bisa lakukan hal yang sama. Klik yang di sini, kita centang on, kemudian kasih IP 192.168.2.1 ya. Nah, terus kita yang ini juga ini kita kasih kabel. Oh, ini kita salah switchnya masih kosong ya. Kita bisa pakai switch yang lain. Switch nah, kita rapikan biar kelihatan bagus.
Kemudian router yang ini juga perlu kita konfigurasi. Kita klik, kemudian fast Ethernet-nya kita on kan, kita kasih IP 192.168.4.1 ya. Nah, ini kita close. Kemudian kita uji coba untuk yang ini. Nggak connect juga. Oh, sorry. Nah, kemudian kita lanjutkan setting untuk kliennya. Config fast Ethernet, kita kasih IP 1 network. Sorry. 2.2. Itu 68.2.4. Nah, setelah itu kita coba, ini udah connect, tinggal komputer sama router juga udah sukses. Kemudian yang ini kita lihat IP-nya tadi 4.1. Nah, yang ini kita konfigurasi 192.168.4.2. Satunya 192.168.4.4 karena angka 3 di keyboardnya nggak bisa. Nah, kalau sudah ini bisa kita coba dulu sukses. Nah, secara teknis ini udah masing-masing dari router dan klien ini sudah terhubung dengan baik. Nah, tinggal kita menghubungkan antara router ini, router 0, router 1 sama router 2 ini kita pakai kabel koaksial. Kabel serial. Nah, kita bisa pakai kabel serial untuk menghubungkannya. Ini baru kita setting di sini, kita on kan, kemudian kita pilih yang ini paling besar, kita kasih IP 172.16.1 ya, 255.255.255.0. Kenapa kok kita bikin IP yang berbeda? Ini biar mudah untuk diingat ya. Ini kita on kan, yang ini 40.000, 400.000, 4 juta, 4 juta. Kemudian kita kita setting 172.16.2 255.255.255.0. Nah, kemudian kita tes antar router. Nah, ini udah terhubung. Kemudian yang
port satunya, serial yang satunya kita pilih yang ini, kita setting 172.16.16 kita bedakan biar gampang, 17.17.1 255.255.255.0. Ini juga kita on kan. Status 17.17.2 255.255.255.0. Nah, kemudian kita tes. Nah, kalau kita tes yang dari router 2 ke router yang 0, ini tentu tidak connect karena antar ini melewati router ini, router 1, akan tetapi router 1 tidak memberikan akses pada router 0, ya tentu tidak akan terhubung. Maka dari itu perlulah kita melakukan routing. Nah, ada banyak cara atau model-model routing ya. Secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu routing statik dan routing dinamik. Nah, yang routing dinamik kita bisa lihat di beberapa paper ya, atau di beberapa tulisannya orang di internet lah. Kita bisa melihat jenis-jenis routing protokol. Ada RIP, Routing Information Protocol, kemudian ada Interior Gateway Routing Protocol, kemudian ada BGP, Border Gateway Protocol, dan sebagainya. Tapi kali ini kita akan mencoba untuk membuat skema dengan menggunakan static routing. Lalu dari keduanya itu yang membedakan apanya antara static routing dan dynamic routing? Tentu yang ada masing-masing punya kelebihan dan kekurangan ya. Tapi untuk yang static routing itu keuntungannya lebih aman dibandingkan dengan dynamic routing terhadap penyerangan dengan menggunakan metode spoofing. Yang kedua, tidak ada overhead atau waktu pemrosesan pada CPU router. Kemudian tidak ada bandwidth yang digunakan di antara router. Yang terakhir, router statik menambah keamanan karena administrator jaringan dapat memilih untuk mengizinkan akses routing hanya ke jaringan-jaringan tertentu atau klien yang diizinkan saja. Kemudian ya tentu kita kerepotan ya ketika jaringan yang kita buat itu sangat besar, karena kita harus menuliskan routing tabel itu secara manual, dan ya memasukkan IP-nya juga harus satu persatu, maka itu membutuhkan waktu. Nah, baiklah, kita klik saja yang di sini, kemudian kita pilih yang statik. Nah, kita pilih yang statik, kita harus ingat-ingat. Kemudian kita masukkan di sini ya, ada network, ada subnet mask, kemudian ada nethub. Nah, ini bisa kita isikan, atau kita bisa pakai clue biar kita gampang mengingatnya. Kalau routing statik
itu kalian harus fokus pada jaringan yang tidak menjadi bagian dari router kalian. Contohnya yang tidak menjadi bagian dari router kalian itu networknya ini tidak menjadi bagian, kemudian ini juga tidak menjadi bagian dari network di router 0, ini juga tidak menjadi bagian dari network pada router 0. Kalau begitu kita akan mulai dari di router 2 ya. Router 2 tadi IP-nya 172.17.17.0. Kenapa 0? Karena 0 itu merupakan network. Kemudian subnet masknya 255.255.255.0. Nah, net hopnya ini lewat mana? Kalau kita mau ke sini, maka kita harus melewati pintu gerbang yang sini. Kalau kita mau ke sini, maka tetap kita harus melewati gerbang yang sebelah sini. Berarti IP-nya berapa untuk yang di sini? IP-nya ada 172.16.16.2. Nah, ini yang kita inputkan. Kemudian satu lagi IP yang tidak menjadi bagian dari router 0, 192.168.2.0 masih sama. Kemudian 192.168.4.0 lewatannya masih tetap karena masih lewat sini. Nah, kita add. Kemudian kita langsung konfigurasi pada router yang kedua. Ketika kita mau memberikan akses yang di sini, ketika mau melewati ini ya, mau menghubungkan ke klien pada router 0, maka kita akan melewati titik yang ini. Nah, kita bisa langsung tujuannya yang tidak menjadi bagian dari router 192.168.1.0. Netmasknya 255.255.255.0. Nah, net hopnya berapa? 172.16.16. Berapa IP yang di sini? Tadi saya kasih IP 172.16.16.1. Kemudian yang tidak menjadi bagian dari router 2 itu yang mana lagi? Tentu IP pada router yang kedua 192.168.4.0. Nah, ini kita lewat mana ketika mau ke jaringan yang di sini? Berarti kita lewat 172.17.17 titik berapa tadi? 2. Nah, kalau mau ke sini berarti lewat sini. Gantian pada router 2 yang mau kita konfigurasikan. Kalau pada router 2, ketika kita mau terhubung pada jaringan pada router 0, kita tetap harus lewat router 1. Kemudian kalau kita mau ke sini juga masih lewat sini. Yang IP-nya 1 yang tidak menjadi bagian dari router 2 yaitu 192.168.4.0.
192.168.1.0, kemudian subnet masknya 255.255.255.0. Nah, tinggal net hopnya berapa? 172.17.17.1. Yang tidak menjadi bagian dari router ini yang mana lagi? Tentu yang tidak itu 2.0, tidak. Satu lagi yang tidak menjadi bagian dari ini 172.16.16.0. Nah, masing-masing ada ini, ada 3. Kita close. Nah, apakah ini perlu gateway? Karena kita mau terhubung pada jaringan yang berbeda, maka kita perlu gateway ya. Nah, gateway kita di sini, kemudian di setting, kemudian kita bisa setting gateway. Gateway-nya berapa? Kalau klien yang di sini ya, gateway-nya yang sebelah sini, IP-nya ikut yang sebelah sini. 192.168.1.1 ini gateway. Kita close. Yang ini juga kita kasih gateway semuanya. 192.168.1.1. Yang ini juga kita kasih gateway 2.1 kita menyesuaikan networknya ya. Yang ini IP-nya berapa, tinggal kita kasih IP yang di sini. Yang ini juga 192.168.2.1. Begitu juga yang sebelah sini, kita kasih gateway 192.168.4.1. Nah, ini juga kita kasih gateway karena di awal tadi kita lupa nggak dikasih gateway 168.4.1. Nah, ini apakah sudah bisa dicoba gitu ya? Maka kita coba antar router dulu. Kita coba antar router antara 0 dan router 1. Nah, sukses. Setelah itu router 0 ke router 2. Sukses. Nah, setelah ini baru kita coba untuk klien, antar klien. Nah, sukses. Kalau pengen melihat hasilnya ya kita pakai yang ini. Nah, ini paket dari PC 0 yang ada pada router 0 itu mengirimkan sebuah paket di jaringan kita melalui router 1, kemudian dari router 1 di forward lagi ke router 2, dari router 2 baru dikirim ke PC ya, melewati switch ke PC nomor 4. Nah, tentu ini sangat mudah ya untuk kalian coba di rumah. Kalian tinggal mengikuti di modul, karena modul itu saya desain untuk pemula yang masih belajar pun pasti udah paham ketika baca modul di situ. Nah, misalnya kita akan menambah router baru di sini. Nah, router baru di sini, kalau kita menggunakan yang static routing, maka kita akan kerepotan ya, karena kita akan memasukkan routing tabel di router yang ketiga ini semua network yang tidak menjadi bagian dari semua network ini. Nah, semua network yang di sini akan kita masukkan pada routing tabel yang di sini. Tapi beda lagi kalau
besok kita praktikum untuk yang dinamik. Kalau yang dinamik kita hanya fokus pada network yang menjadi bagian dari router itu sendiri. Untuk sementara kita mencoba pakai 3 router saja. Selebihnya kalau kalian 3 udah berhasil, 6 pun pasti kalian berhasil, 8 pun juga pasti berhasil. Karena yang kalian pelajari lagi-lagi ini konsepnya. Nah, mungkin itu dulu video dari saya. Kalian bisa baca di modul, kemudian kalian kerjakan simulasinya tanpa harus melakukan pengembangan. Kalian mengikuti modul itu pasti udah bisa. Semoga tetap sehat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.